Halo guys, welcome back to Kim Bang Zul Melati. Bersama saya Zulfikar atau Kim Bang Zul di edisi Kim Bang Zul Daily. Oh ya guys, jadi maaf banget udah lama ini ya saya nggak upload video, nggak update video karena tahu sendiri kalau saya itu setiap harinya itu punya kerjaan atau kesibukan itu di usaha atau bisnis bunga melati. Dan jadi maaf banget kali ini gak pakai kamera ya guys. Jadi cuma pakai handphone. Dikarenakan ini di sela-sela pekerjaan saya dan saya itu sempetin gitu buat bikin konten, gak apa pakai handphone gini. Dan jadi gini ya guys. Setelah saya udah upload beberapa video tentang usaha saya bunga melati gini, itu banyak banget dari teman-teman atau viewers atau subscriber itu yang komen atau ada juga yang chat langsung gitu, jadi chat pribadi gitu lewat sosial media kayak Facebook, lewat WhatsApp langsung itu ada, dan juga Instagram gitu ya. Jadi banyak yang direct message, banyak yang chat, banyak yang inbox gitu via akun sosial media pribadi saya ataupun di akun sosial media Bang Zul Melati di @bangzulmelati. Jadi banyak di antara teman-teman itu kebanyakan banyak yang kayak minat gitu ya, ingin belajar atau ingin punya usaha di bidang bunga melati seperti saya, di mana kebanyakan itu berbagai daerah gitu ya. Bukan cuma orang Tegal, bukan cuma orang Jawa, itu ada juga yang di luar Jawa gitu. Tapi jujur saya tuh kayak bingung gitu teman-teman, kalau misalkan ada dari beberapa dari kalian itu chat saya ataupun menghubungi saya atau komen gitu, ingin atau minta diajarin gimana caranya berbisnis atau berusaha di bidang bunga melati seperti saya. Itu saya jujur bingung banget eh, menyampaikan arahan ataupun memberitahu atau memberi infonya atau ya pokoknya menyampaikannya itu gimana tuh, karena harusnya gini, ini tuh usaha gitu ya. Jadi perkara usaha itu ya serius gitu. Jadi kita itu perlu membahasnya dengan detail gitu. Jadi kalau misalkan cuma via WhatsApp atau via sosial media itu saya jujur bingung gitu mau caranya gimana itu nyampaikannya, karena bunga melati itu detail gitu harusnya. Jadi biar kita tahu langsung ya, itu salah satu cara itu harus datang langsung gitu. Jadi ngobrol langsung, cara langsung. Juga perlu juga praktek, perlu juga survei gitu langsung berhubungan dengan yang kita kerjakan, seperti di kebun gitu ya, di kebun atau di rumah saya sendiri itu kan ada pekerjaannya, ataupun ke rumah-rumah orang yang banyakkan itu ngerjain bunga melatinya saya. Dan juga yang semua yang berhubungan dengan bunga melati itu kita harus berhubungan secara langsung, baik di kebun, baik di rumah ataupun di rumah-rumah warga yang ada hubungan sama pekerjaan kita atau usaha kita. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman semuanya kalau misalkan ada gitu, Bang Zul, ini saya A, B, C, D gitu. Saya dari kota ini. Saya lihat konten Bang Zul itu, Bang Zul kan punya usaha di bidang bunga melati, entah itu lokal, entah itu ekspor gitu. Itu pada bilang itu, Bang gimana caranya biar bisa jadi pengusaha ekspor kayak Bang Zul? Itu jujur saya bingung, bingung balasnya atau bingung jawabnya. Karena semua itu butuh proses ya teman-teman pasti. Jadi langkah baiknya teman-teman mungkin tanya sendiri kepada saya gitu. Maksudnya maksudnya itu jumpa langsung gitu ya. Tapi mungkin gak ada salahnya kalau saya jelaskan sedikit di channel video ini atau di Bang Zul Melati. Jadi gini ya teman-teman. Pertama, pertama itu niat dalam hati kita mau jadi pengusaha gitu ya. Itu udah niat. Dua, mental. Mental kita itu harus ada gitu. Mental seorang pengusaha atau mental seorang bisnis itu harus ada. Dan ketiga, barang, ya nggak sih? Barang. Jadi ketika kita sudah niat untuk melakukan bisnis atau usaha, menjadi wirausahawan itu kita harus punya barang. Dimana kan kita kan jual beli gitu ya. Jual beli itu kan harus ada barangnya. Jadi barang tersebut apa gitu, taruhlah kayak di bidang saya ini kan bunga melati. Itu bidang saya itu di bunga melati, berarti teman-teman pertama harus punya bunganya, bunga melati. Nah,
Dan yang paling utama juga orderan ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman gak usah yang ekspor gitu ya, gak usah yang ekspor intinya. Ya jadi nggak usah ekspor dulu nggak apa-apa. Intinya teman-teman itu bisa jadi pengusaha bunga melati. Itu dengan cara tadi niat, mental, barang, dan orderan. Nah, jadi yang paling utama itu orderannya guys. Misal gini, kayak saya gini tuh kan orderannya tuh kan banyak banget, alhamdulillah. Karena sudah berjalan lumayan lama dan saya tuh jujur di basic sama orang tua gitu ya. Jadi usaha saya sendiri itu kan saya kan masih muda, usia 22 tahun, udah punya bisnis sudah 4 tahun gini. Itu diawali sama orang tua saya yang orang yang mana bapak ibu saya itu utamanya itu ibu saya gitu. Ibu saya sudah memulai usaha atau bisnis bunga melati itu sudah sejak tahun berapa ya? Pokoknya kalau dihitung itu sekitar 30 tahun guys. Jadi waktu kakak pertama saya itu masih kecil, itu ibu saya udah memulai bisnis atau usaha bunga melati. Dan di tahun 2018 itu sudah 4 tahun saya sendiri sebagai anak terakhir cowok satu-satunya itu saya meneruskan usahanya ibu. Walaupun usaha ibu usaha ibu ini masih jalan gitu dengan dibantu oleh saya. Tapi saya sendiri pun punya usaha sendiri gitu. Jadi kayak kita satu keluarga, maksudnya kita satu rumah, satu nama, tapi kita dua pemilik gitu. Pemilik pertama ibu saya, kedua saya sendiri Zulfikar. Dan tadi kalau teman-teman semuanya pengen jadi pengusaha bunga melati, ketika kita udah punya barang, itu selanjutnya kita harus punya orderan ya guys. Jadi dimana orderan itu sangat utama dan sangat diperlukan. Pertama misalkan teman-teman pengen jadi pengusaha melati yang kecil-kecilan gitu, itu berarti teman-teman caranya cari orderan dulu. Dan pertama cari orderan itu terserah teman-teman mau yang di kategori mana gitu. Jadi bunga melati itu kan kategorinya itu kan banyak banget. Pertama yang paling utama gitu yang tiap harinya tuh jalan itu kategori di teh ya. Jadi untuk industri atau produksi teh melati gitu kan di Tegal kan banyak itu pabrik-pabrik teh Tongci, Poci, Jempol, dan Sosro dan teh-teh lain gitu. Itu semuanya tuh membutuhkan bunga melati ya guys. Jadi tiap harinya itu produksi dan tiap harinya itu kayak saya itu kirim juga ke pabrik-pabrik. Oh ya, maksud saya bukan saya yang kirim bunga melati ke pabrik teh gitu ya, tapi bos saya. Jadi saya itu punya bos gitu. Intinya ya tiap hari itu di Tegal produk gitu. Produksi bunga melati itu tiap harinya itu jalan. Jadi utamanya itu bunga melati untuk pabrik untuk produksi di pabrik teh gitu. Tiap harinya itu jalan lah gitu. Dan kedua, ekspor ya guys, ekspor. Dan di ekspor itu hampir tiap hari walaupun ada kalanya 1 minggu libur 1-2 kali itu bunga melati diperlukan untuk ekspor di mana negara tujuannya itu di Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi. Dan di situ saya pun juga alhamdulillah dapat orderan dari eksportir bunga melati itu bos saya yang mana bos saya tersebut itu ekspor sendiri ke berbagai negara di tetangga gitu kayak Malaysia, Singapura, Thailand, Arab gitu. Dan ada lagi itu di lokal gitu ya guys, lokal saya sebut yang saya maksud lokal itu berarti Jakarta, Bandung, Cirebon, Jawa Timur, Jogja, dan kota-kota lain di Indonesia. Nah, biasanya kalau ke luar kota atau lokalan gitu guys, saya sebut lokalan itu melati yang sudah diproses guys. Jadi kayak misalkan orderannya itu melati karuk atau melati polos. Melati karuk atau melati polos itu biasanya dibuat untuk atau di order yang order itu nantinya akan diproses untuk bunga melati ronce atau ronce pengantin guys. Jadi ada bidang lain itu selain lokalan itu ada ronce pengantin atau ronce manten dan juga bunga tabur ya guys. Jadi cuman kalau bunga tabur itu musiman guys, musiman ya. Jadi musimnya itu kalau lagi banyak maksudnya
lagi lebaran gitu kan banyak yang butuhin melati buat tabur nyekar gitu ke makam saudara, makam keluarga, makam orang tua yang sudah meninggal, dan juga saat kliwon gitu kayak di Tegal sendiri, di Tegal sekitarnya itu tiap kliwon. Nah kebetulan hari ini tuh kan hari Kamis, bukan, Rabu Pon, besok Kamis kliwon, Kamis Wage, dan besoknya lagi Jumat kliwon. Jadi Kamisnya itu puncaknya, dimana bunga melati itu dibutuhkan buat tabur atau buat nyekar di makam. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya niat, sudah punya mental, dan sudah punya orderan, itu mudah banget teman-teman untuk bisa jadi pengusaha bunga melati seperti saya. Karena apa? Tadi ada poin satu yang menurut saya itu paling mudah. Teman-teman misal nggak punya barang itu, mental, niat, mental, barang, orderan. Jadi orderannya sudah ada, tapi barangnya nggak ada. Tenang aja, teman-teman pasti bisa dapat barangnya. Dan salah satunya itu bisa dapat dari saya sendiri. Jadi kan karena saya udah lama udah jadi pengusaha melati yang udah udah banyak orderan gitu ya. Jadi saya bisa memenuhi orderan dari teman-teman semuanya. Terkhusus untuk yang wilayah daerah sekitar gitu ya, Tegal, Brebes, Pemalang, Cirebon, Jakarta, Bandung itu bisa banget buat order bunga melati ke saya. Semua permintaan akan saya coba untuk dipenuhi. Yang utama itu tadi melati karuk, melati polos, bisa juga melati brankas itu yang utuh. Dan misalkan ekspor gitu ya, ekspor. Pertanyaan teman-teman kan ekspor, cara gimana caranya ekspor? Kalau ekspor itu berarti pertama teman-teman harus punya orderan di luar negeri. Maksudnya misal teman-teman punya kenalan di luar negeri, entah asli orang negara itu, misalkan Malaysia gitu, teman punya kenalan orang asli Malaysia, atau teman-teman punya kenalan yang lagi berada di Malaysia lalu berminat untuk usaha gitu, usaha bunga melati di Malaysia, itu bisa banget teman-teman ajak partner atau join. Jadi misalkan di sana udah fix mau jalan jadi pengusaha melati di Malaysia, itu teman-teman tinggal gak di fix atau diseriusin pertama, dan kedua jadi gini, di sana itu kan udah fix order sama teman-teman gitu. Habis itu teman-teman kan harus punya barangnya. Untuk barangnya itu mudah banget kok ya, jadi tinggal datang aja ke Tegal, bisa juga ke daerah lain. Intinya untuk barang itu jangan khawatir, bisa banget buat dapetin gitu ya, entah dari saya, entah dari pengusaha melati lain, entah dari kota mana. Intinya bunga melati itu melimpah gitu ya. Dan kedua, teman-teman harus punya tempat gitu ya, tempat ya harus punya tempat sendiri untuk produksi, untuk proses pengemasan dan lain-lain. Dan oh iya, jadi selain tempat, teman-teman juga harus punya PT, minimal itu CV. Jadi kalau kalau nggak punya PT itu nggak apa-apa, CV juga nggak apa-apa. Jadi tadi udah punya CV sendiri, udah punya orderan ya. Jadi itu seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak mudah, nggak susah, tergantung kita niatnya, tergantung kita rezekinya, itu kita tinggal berusaha aja. Kalau saya sendiri itu sebenarnya sudah bisa ekspor ke Malaysia, cuman tadi saya belum punya CV guys, dan saya pun belum siap mental juga, belum siap modal juga. Itu harus banyak itu modalnya. Dan CV gitu, saya kan masih muda, masih 22 tahun, itu saya mungkin belum berani bikin CV gitu ya. Sama ya pokoknya banyak faktor gitu. Intinya saya bersyukur banget sampai saat ini masih dapat orderan dari lokal gitu, kayak Jakarta, Bandung, Cirebon, dan paling utama itu Cirebon. Saya paling bersyukur banget kalau saya sudah dapat Cirebon gitu, karena Cirebon itu mudah banget, jadi pengirimannya tuh gak ribet dan deket juga sih, dan gak ada proses-proses yang lama gitu, karena mintanya itu biasanya brankas atau melati yang masih utuh, yang baru dipetik dari kebun. Dan mungkin seperti itu, udah jelas ya teman-teman. Niat, mental, kedua barang, tiga orderan. Jadi misalkan teman-teman ingin jadi pengusaha ekspor bunga melati, itu pertama udah punya niat, mental, barang. Barang kan mudah nih, saya udah bilang kalau teman-teman itu bisa minta atau order ke saya untuk melatinya. Dan untuk yang paling menentukan itu orderannya. Jadi tinggal teman-teman punya orderan aja dari sana, nanti tinggal
punya CV, nanti tinggal kirim. Untuk selanjutnya teman-teman bisa coba tanyakan langsung ke saya untuk detailnya lewat WhatsApp, lewat Instagram, atau lewat sosial media saya, atau media sosial media akun Bang Zul Melati. Dan mungkin agak jelas atau agak kurang jelas ini intinya seperti ini ya guys, karena harusnya memang ketemu langsung. BTW makasih banyak udah nonton video ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.